kan kenapa kok saya? Di situ kan banyak orang, gitu loh. Berarti kan ada pesan spesial yang mau dikatakan ke saya, dan semua yang dikatakan Burut waktu itu semuanya terjadi. Mungkin nanti saya akan bahas ya lebih lanjut lagi. Ngomong kalau kita memang salah, kita memang ditegur. Dan sebenarnya itu kan tujuannya mama rohani. Iya. Seorang mama itu kan bukan yang pokoknya anaknya dikasih tahu yang baik-baik. Enggak, seorang mama dalam mendidik anak itu kalau anaknya salah dibetulin. Iya. Gitu kan. Sebagaimana seorang bapak yang kalau mengasihi kita anaknya pasti akan diajar. Dimarahin, gitu. diajar. Iya, salah ya salah gitu loh. Mau apa untuk saya lakukan? Saya bilang begini, untuk saya menemukan Tuhan mau apa? Saya butuh 13 tahun. Dan Anda minta 13 detik. Yang beneran aja gitu kan. Makanya jutek banget kan, jengkel. Iya, terbukti ya mukanya jengkel. Kalau Anda tanya anak zaman now, itu sukanya cita-citanya apa ketika ditanya? Biasanya menjadi kalau nggak gamers ya, YouTuber, intinya selebgram lah. Nah, kali ini saya ketemu dengan seorang selebgram dari Surabaya. Cantik sekali orangnya, ada Rensia Samfira. Halo, Halo. Rensia. Dan berikut ini adalah Yanto, suaminya yang ganteng dewe. Halo. Dan juga kali ini ada mentor mereka berdua, seorang apa ya bisa dikatakan tokoh agama terkemuka. Hormat pada Ibu Julia ya. Beliau seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa ya, terutama dengan nubuatan-nubuatannya. Nah. Oke, Rensi, kamu kenal Bu Julia nih awalnya gimana gitu? Awalnya itu mulai dari satu persekutuan. Jadi saya tuh datang ke satu persekutuan, nggak pernah tahu ini pendeta siapa sebenarnya. Nah, tiba-tiba setelah kebaktian, kan ada nyanyian terakhir tuh ya. Nah, tiba-tiba si Burut ini datang nyamperin saya, terus Burut itu bisa ngomong semua hal dari masa lalu saya sampai ke masa depan. Wih. Yang selama ini saya tuh nggak ada orang lain yang bakal tahu sedetail itu gitu loh. Iya. Itu nggak kenal sama sekali. Saya cuma merasa, ya waktu didoakan saya tuh cuma nangis kayak, wih Tuhan itu kenapa kok sampai menyuruh hambanya gitu kan untuk mendoakan saya, berarti itu kan ada maksud di balik semua itu. Tapi dari situ tuh saya merasa gini, dari situ tuh saya merasa bukan nubuatannya, tapi feelingnya adalah dipedulikan Tuhan lewat hambanya. Karena kan kenapa kok saya? Di situ kan banyak orang gitu loh. Berarti kan ada pesan spesial yang mau dikatakan ke saya, dan semua yang dikatakan Burut waktu itu semuanya terjadi. Mungkin nanti saya akan bahas ya lebih lanjut lagi. Apa yang dikatakan dulu masih ingat, jadi kayak dibuka kehidupanmu yang lalu, yang sekarang, bahkan masa depan. Sampai masa depan. Oke. Nubuatan itu. Iya. Abaikan yang masa depan dulu. Semua 100% terjadi. Dan itu betul. Betul. Wow. Iya. Makanya Anda amazing sekali gitu ya waktu Amazing. itu ya. Takut juga nggak? Tahun berapa itu ya? Waduh aku kalau tahunnya lupa, yang penting belum ketemu kamu, masih tahun, ketemu kamu 2014 ya? Berarti itu 2012 mungkin, 2012-an lah. Itu 12 tahun yang lalu ya kira-kira ya? 12 tahun yang lalu. Oh, lama sekali ya. Jadi apa perasaannya amazing juga takut gitu nggak? Kok ini orang tahu semua gitu? Amazing dan kaget karena nggak pernah ketemu hamba Tuhan segitunya. Waktu itu perasaan saya, sedetail itu. Gitu. Saya tuh dulu sering tuh kayak ngelihat orang-orang luar ya, kayak Catherine Kuhlman, kayak ya pendeta-pendeta luar itu kan, kayak merasa kenapa ya kalau di luar itu punya pendeta yang wow gitu kan. Tapi kalau di sini kok nggak ada. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena doa gitu tuh terus Tuhan tuh menjawab gitu kan. Tuhan itu punya loh di Indonesia yang namanya Burut Julia gitu ya. Selama ini mungkin kita Indonesia nih. Nah, kita nggak pernah tahu gitu kan, nggak pernah tahu. Iya. Jadi ya, tapi perasaannya waktu itu saya tuh kaget, seneng, rasa takut sih nggak ada. Cuman seneng aja, seneng banget, banget. Tapi kalau saya jadi kamu gitu ya, kayak udah di terawang hidup kamu gitu, otomatis kayak apa ya? Saya tuh bakal submit loh ke Bu Ruth gitu. Iya, ada perasaan kayak gitu nggak ya? Yes. Orang itu akan sekeras apapun, dia pasti akan tunduk dengan seseorang yang kayak ini hebat, kok dia bisa tahu semuanya gitu. Bener. Oh, oke. Setelah pertemuan itu apa yang terjadi?
kalian nggak interaksi ya habis itu ya? Ya udah gitu ya, sebatas cuma didoakan selesai gitu ya? Setelah pertemuan, intens, kan? jadi gini, setelah pertemuan itu ya memang nggak ada kontak sama sekali. Karena jujur ya, boleh ngomong jujur ya, karena dulu Burut itu nggak terlalu nggak terlalu ramah untuk bisa langsung diajak ngobrol terus gitu Nggak kan. terlalu ramah, kalau bahasa Surabayanya judes. Judes, yes, benar, ya toh. Intinya gini loh Ada sebenarnya. judes loh Bu. Iya, banyak yang ngomong Sebenarnya gitu. gini Je, judesnya itu karena waktu saya tahu dari orang-orang, Burut tuh terkenal, dia itu paling nggak suka kalau banyak orang itu tanya ke dia hanya untuk melihat masa depan. Karena kadang itu kan jadi dianggap sebagai kayak Burut tuh penerawang masa depan. Sebenarnya kan bukan, Burut itu adalah menyampaikan suara Tuhan untuk orang yang dipilih siapa yang diomongin. Tapi kan kadang banyak orang menyalahartikan itu kan. Iya. Jadi banyak orang itu ngelihat kayak lebih ke dukunnya gitu loh. Kayak ayo Burut tolong lihat masa depan saya gimana. Padahal Burut tuh nggak kayak gitu loh. Burut itu penyalur apa yang Tuhan mau ngomong ke seseorang yang orang itu mungkin belum bisa dengar. Dia kan ngomong itu lewat hambanya. Sama seperti zaman perjanjian lama ya. Oh ya. Jadi perjanjian lama tuh kan kalau orang Israel Tuhan ngomongnya sama Musa tuh. Iya, Tuhan berbicara lewat nabinya. Nah, lewat gitu. nabinya. Jadi Burut itu kesannya dulu tuh judes karena Burut itu sering nggak mau ditanyain orang-orang yang menganggap dia seperti dukun. Jadi Anda jutek ya Bu ya kalau dianggap sebagai dukun ya? Iya, aku takut sih ya. Karena ya kalau Rensi cerita begitu, aku jujur, aku sampai mikir gini sekarang nih. Apa ya dulu kayak gitu ya? Maksudnya, aku ngomong apa ya waktu itu ya? Kok bisa detail gitu? Apa iya? Apa dia nggak salah dengar? Sempat aku tuh kaget waktu dengar dia gitu loh. Jadi aku sendiri juga nggak merasa bisa gitu loh. Oh, jadi ketika Anda berkata-kata itu Anda pun juga nggak ingat ya mestinya ya sampai hari ini nggak ingat ya? Cukup sering sih aku Cukup sering nggak ya? inget gitu loh. Jadi ya aku nggak tahu gitu, itu spontanitas gitu loh. Makanya kenapa kalau orang-orang tuh datang tanya, Bu, ini jodoh saya bukan, Bu, enaknya saya besok suruh apa, Tuhan maunya apa, ya aku nggak ngerti. Ya karena aku nggak bisa apa-apa gitu kan, saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi apa yang terjadi di ibadah itu, waktu denger si cerita gitu, saya juga sekarang ini masih sampai sekarang heran. Apa ya aku bisa ngomong seperti itu ya. Jadi saya merasa itu bukan saya gitu loh. Saya cuma manusia biasa. Anda nggak mengendalikan di balik kata-kata itu ya? Enggak, Biasanya yang sih. disenangi jemaat kan kalimat-kalimat berkat, kalimat-kalimat Iya. menyenangkan Iya, gitu lah makanya kan itu tergantung Tuhan ya. Lah kalau Tuhan nggak ngomong, masa saya harus ngomongin gitu kan? Berarti kalau Tuhan ngomongnya agak pedes gitu, termasuk Anda sampaikan gitu, to the point. Iya. Bolak-balik kok. Oh, Bolak-balik. makanya Anda simpulkan dia judes ya? Enggak, maksudnya lebih ke apapun yang Tuhan ngomong, kalau kita memang salah, kita memang ditegur. Dan sebenarnya itu kan tujuannya mama rohani. Iya. Seorang mama itu kan bukan yang pokoknya anaknya dikasih tahu yang baik-baik. Enggak, seorang mama dalam mendidik anak itu kalau anaknya salah dibetulin. Iya, iya. Gitu kan. Sebagaimana seorang bapak Mm-mm, yang kalau mengasihi kita anaknya pasti akan diajar. dimarahi, gitu. diajar. Iya, Salah ya salah gitu iya, loh. Iya, iya. Ya, ternyata begitu ya. Itu yang namanya nubuat. Jadi bukan lu buat-buat gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Nih buat Anda yang suka nubuat ya jangan dibuat-buat gitu Jadi ya. jangan Adanya. merasa kayak apa ya? Burut itu kayak bisa menerima masa depan. Enggak, kalau Tuhan nggak berbicara ya nggak Ya, bisa. nggak bisa. Tapi gini Bu, mumpung nggak ada yang nonton, nggak ada yang inget, Anda yang nggak inget juga ya. Enggak. Coba saya diterawang gitu. Tuh mukanya langsung jutek. Iya. Mukanya jutek. Nah itu mukanya. Muka itu. Ini yang bikin jengkel. Yang bikin jengkel. Ada orang datang enak-enak. Iya, iya. Bu, Tuhan mau apa untuk saya lakukan? Saya bilang begini, untuk saya menemukan Tuhan mau apa, saya butuh 13 tahun. Dan Anda minta 13 detik. Yang beneran aja gitu kan. Makanya jutek banget kan, jengkel. Iya, terbukti ya mukanya jengkel banget gitu. Kayak langsung berubah. Iya langsung berubah, saya udah tes gitu ya. Iya. Oke, Rensi. Jadi semenjak pertemuan itu apa ya? Kamu menjadikan Ibu Ruth Juliani sebagai mentor, sebagai mama rohani? Enggak langsung. Enggak. Kenapa? Karena setelah pertemuan itu jujur saya takut untuk ngobrol. Kan terkenal judes.
Lu nanti tak, soalnya dulu kan saya nggak tahu tuh kok ya. Wait. Kok terkenal sih? Berarti orang lain juga Merasa seperti itu. oh gitu. Jadi dirasain ini. Karena jujur ya, ini saya ngomong menurut saya karena banyak orang yang menyalahgunakan itu. Jadi dalam arti bukan burutnya yang judes. Banyak orang menyalahgunakan, dia merasa cuman mau ke burut itu bukan mau petunjuk Iya, Tuhan loh. iya, Cuman iya, kepingin, ayo ngomong nggak sesuatu Iya, gitu. iya. Tapi kan itu nggak bisa dipaksa. Iya. Nah ternyata banyak orang yang cerita itu kalau gini burut tuh nggak bisa segitunya untuk diajak ngobrol Iya. gitu loh. Nah akhirnya saat itu wes nggak ada kontak, bahkan saya nggak minta nomornya dia. Pokoknya cukup saya dengar Tuhan ngomong apa, janji Tuhan itu apa, wes gitu tok, sesimpel itu. Di situ aku tuh nggak merasa dia pelitnya, nggak merasa perhitungannya, nggak. Cuman aku tuh ngeliat dia tuh ngomong gini, oh berarti orang ini serius loh, bukan cuman yang mau pacaran-pacaran tok. Intinya kalau dia memang, karena dia ada ngomong gini, kalau memang kamu jodoh dari Tuhan, aku rela memberikan apapun. Dia bilang gitu. Nah gini, jadi dulu sebelum ketemu Renzi itu saya mungkin kenapa saya bilang bisa di atas rata-rata gini. Dulu kan misalkan dari 24 jam kita beraktivitas ya. 8 jam saya kerja di kantor, terus udah gitu 8 jam saya tidur, dan sisanya itu mungkin 5 sampai 7 jam itu saya habisin waktu tuh untuk belajar firman sama nyembah dan segala macam. Iya. Tuhan